Fluktuasi nilai tukar rupiah adalah hal yang wajar dalam ekonomi. Saat ini, kita sedang menyaksikan penguatan dolar Amerika Serikat yang cukup signifikan, sementara mata uang Garuda cenderung melemah. Fenomena ini tentu saja menarik untuk kita bedah lebih dalam. Dalam video ini, kita akan menganalisis penyebab di balik kondisi ini, serta implikasinya bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi para investor. Apakah akan ada peluang cuan dalam kondisi ini? Mari kita bahas. Pada episode ini, kita akan membahas secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah seperti kebijakan moneter bank sentral, kondisi ekonomi global, dan dinamika perdagangan. Selain itu, kita juga akan mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi apa saja yang berpotensi diuntungkan di tengah kondisi seperti ini. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Mari kita mulai. Ekonomi global penuh dengan tantangan pada tahun ini, karena banyak potensi risiko yang bisa menekan laju pertumbuhannya ke depan. Laporan terbaru prospek ekonomi global dari Bank Dunia memproyeksikan bahwa perekonomian global akan mulai stabil di tahun 2024, untuk pertama kalinya setelah 3 tahun terakhir. Namun, tingkat stabilitas ini diprediksi masih berada di bawah standar sejarah terbaru. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan tetap stabil di angka 2,6% pada tahun 2024 ini, dan meningkat sedikit menjadi rata-rata 2,7% pada tahun 2025 hingga 2026. Angka ini jauh di bawah rata-rata 3,1% yang tercatat pada dekade sebelum pandemi COVID-19. Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi kondisi ekonomi global saat ini. Yang pertama adalah inflasi. Tingkat inflasi global telah mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama didorong oleh gangguan rantai pasok akibat adanya pandemi COVID-19, konflik geopolitik, dan peningkatan permintaan akibat stimulus fiskal. Untuk mengendalikan inflasi, banyak bank sentral di dunia, termasuk The Fed dari Amerika Serikat, yang menaikkan suku bunga acuan. Pada saat video ini dibuat, Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, kembali mempertahankan suku bunga acuan mereka di level 5,25 hingga 5,5% untuk ketujuh kalinya secara beruntun. The Fed telah mengisyaratkan hanya akan menurunkan suku bunga sekali pada tahun ini dengan besaran hanya sekitar 25 basis poin. Suku bunga yang lebih tinggi seperti saat ini membuat pinjaman juga menjadi lebih tinggi bagi konsumen dan bisnis, yang juga secara tidak langsung mendorong naiknya segala biaya mulai dari cicilan mobil hingga cicilan KPR rumah. Konflik geopolitik seperti perang Rusia dan Ukraina, Israel dan Palestina telah menciptakan ketidakpastian yang lebih tinggi di pasar keuangan global dan telah mengganggu rantai pasok. Selain konflik di berbagai belahan dunia, tercatat sekitar 40 negara di dunia akan melaksanakan pemilihan umum pada tahun 2024 ini. Dimulai oleh Taiwan yang telah melaksanakan pemilu pada 13 Januari 2024 lalu, Indonesia pada bulan Februari, India pada bulan Mei, hingga Amerika Serikat pada bulan November mendatang. Pemilu tentu identik dengan pesta perayaan demokrasi yang mampu memberikan dorongan pada sektor konsumsi domestik, seiring dengan adanya aktivitas kampanye, belanja partai politik, dan anggaran negara yang dialokasikan untuk pelaksanaan pemilu tersebut. Namun, ketidakpastian juga menjadi variabel yang melekat dari kata pemilu. Hasil dari pemilu yang sangat menentukan arah kebijakan membuat pelaku ekonomi lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Dalam episode pemilu dunia kali ini, iklim geopolitik dunia cenderung tidak berpihak pada stabilitas. Yang paling dinanti seluruh dunia adalah adanya pemilu di Amerika Serikat, di mana Donald Trump akan melawan Kamala Harris. Ada beberapa hal yang perlu dicermati terkait dampak dari pemilu Amerika Serikat nanti. Menurut kami, setelah pengumuman hasil pemilu, sebenarnya tidak ada perubahan secara fundamental. Hal ini akan lebih kepada psikologi dan ekspektasi
dari para pelaku pasar tentang hasil yang akan diperoleh. Jadi, siapapun yang menang, apakah Donald Trump atau bukan, reaksinya biasanya merupakan efek dari selebrasi, merayakan kemenangan. Dan kemenangan ini pun sebenarnya hanya bisa diprediksi secara akurat kira-kira seminggu sebelum kampanye usai. Setelah perayaan kemenangan, barulah dihitung efek dari tekanan ekonomi Amerika Serikat dan bagaimana cara presiden baru mengatasi tekanan ekonomi tersebut. Sehingga efek fundamental baru bisa dirasakan bagi para pelaku pasar internasional, termasuk oleh Indonesia. Oleh karena itu, sudah menjadi ritual setiap pemenang pemilu AS akan merumuskan secara detail bagaimana mereka merespon masalah internal di Amerika Serikat dan akhirnya kebijakan tersebut akan berdampak pada ekonomi global. Bank Dunia telah merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi sekitar 5% pada tahun 2024. Proyeksi ini naik dibandingkan 4,9% pada laporan Bank Dunia pada Januari lalu. Sementara itu, pada tahun 2024 hingga 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sekitar 5,1% dan Bank Dunia menilai perekonomian Indonesia dan India menjadi dua negara yang mempunyai kinerja yang kuat di kawasan. Keduanya diuntungkan oleh konsumsi masyarakat yang cukup besar di dalam negeri. Walaupun demikian, kondisi ekonomi global yang penuh dengan tantangan tentu saja berdampak pada perekonomian dalam negeri Indonesia. Yang paling terasa adalah tekanan pada nilai tukar rupiah. Pada saat video ini dibuat, rupiah berada di posisi 15.950 per dolar Amerika Serikat. Nilai ini sudah lebih menguat dibandingkan beberapa waktu lalu. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh angka 16.400-an pada Mei lalu dipengaruhi oleh kekecewaan pasar terhadap kondisi perekonomian global. Beberapa waktu lalu, Bank Indonesia juga telah menaikkan suku bunga ke tingkat tertingginya selama hampir 8 tahun terakhir. Ini merupakan sebuah langkah yang tidak terduga untuk mendorong nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat, meskipun sejumlah intervensi sudah dilakukan di pasar mata uang. Para ekonom sebelumnya memprediksi bahwa Bank Indonesia akan mempertahan BI rate pada kisaran 6%, tetapi Bank Indonesia justru menaikkan sekitar 25 basis poin menjadi sekitar 6,25% pada level yang tidak pernah terjadi sejak tahun 2016. Sejak lepas dari pandemi COVID-19, Bank Indonesia yang telah tergabung dengan bank sentral di berbagai belahan dunia telah mengetatkan kebijakan keuangan untuk melawan tingkat inflasi yang lebih tinggi. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 Juli 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 6,25%, suku bunga deposit facility juga tetap sebesar 5,5%, dan suku bunga lending facility tetap sebesar 7%. Selain kebijakan fiskal dan moneter, pada tahun 2024 ini Indonesia juga akan dihadapkan dengan adanya transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Yang perlu diperhatikan dari terpilihnya Prabowo dan anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, adalah keinginan Prabowo dalam 5 tahun ke depan untuk mengupayakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Upaya ini bakal didukung oleh pengumpulan pajak yang lebih tinggi dan disiplin fiskal, yang merupakan landasan ekonomi Indonesia. Target penerimaan pajak juga diharapkan mampu mencapai target sekitar 14 hingga 16% dari produk domestik bruto. Cara yang ditempuh salah satunya adalah dengan memperluas basis pajak dan tidak harus melalui kenaikan retribusi. Pelemahan rupiah tentunya bakal berimbas negatif terhadap sejumlah saham di Bursa Saham Indonesia, terutama mereka yang memiliki komponen keuangan seperti pendanaan dalam mata uang dolar. Sebaliknya, pelemahan rupiah juga memberikan dampak positif, seperti untuk emiten yang memiliki penjualan ekspor dan pendapatan dalam dolar Amerika Serikat.
Berikut ini adalah beberapa sektor yang memiliki penghasilan dari penjualan ekspor, sehingga banyak melakukan transaksi dengan dolar Amerika Serikat. Mari kita bahas satu persatu. Salah satu sektor yang diperkirakan akan mendulang cuan dari menguatnya dolar adalah sektor batubara dan pertambangan. Untuk sektor saham batubara dan pertambangan, setiap penurunan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 1% diprediksi akan mengerek laba bersih di sektor ini sekitar 2,76%. Secara sederhana, ketika dolar AS menguat terhadap mata uang rupiah, maka nilai ekspor komoditas batubara dan mineral lainnya yang dihitung dalam dolar AS akan lebih tinggi jika dikonversi ke rupiah. Hal ini juga akan meningkatkan pendapatan perusahaan tambang dalam mata uang lokal. Misalnya, sebuah perusahaan tambang batubara mampu menjual 1 juta ton batubara dengan harga $100 per ton. Jika kurs rupiah terhadap dolar adalah 15.000, maka pendapatan perusahaan dalam rupiah sekitar 15 triliun. Jika dolar menguat di angka 16.000 per dolar, maka pendapatan perusahaan akan menjadi 16 triliun. Artinya, perusahaan mendapatkan tambahan pendapatan 1 triliun hanya dengan penguatan dolar AS, tanpa perlu adanya peningkatan dan penjualan volume batubara. Emiten yang banyak ekspor ini biasanya di sektor komoditas. Salah satunya di komoditas kertas ada duo emiten dari grup Sinarmas, yaitu PT Indah Kiat Pulp and Paper atau dengan kode saham INKP dan PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia dengan kode saham TKIM. Kedua emiten tersebut pada tahun 2023 mencatatkan penjualan ekspor lebih dari 50%. Berikut perbandingannya. Selain diuntungkan karena prospek penjualan meningkat seiring porsi ekspor yang terus membesar, TKIM dan INKP mendapat berkah dari pemulihan harga pulp and paper di pasar global. Melansir data Trading Economics, harga kraft pulp telah melonjak sekitar 7,2% sejak awal 2024. Saham di sektor minyak sawit atau CPO juga diuntungkan dengan adanya pelemahan rupiah. Perusahaan-perusahaan tersebut seperti Asta Agro, London Sumatera, Sampurna Agro, dan lain sebagainya, sebagaimana diketahui, sebagian besar dari mereka memiliki biaya produksi dengan mata uang rupiah, sementara produknya diperdagangkan dalam mata uang dolar. Namun, perlu diperhatikan juga, pelemahan rupiah memang akan membuat harga CPO di dalam negeri menjadi naik, sehingga menguntungkan untuk ekspor. Namun demikian, jika pelemahan rupiah ini berlangsung dengan waktu yang lama, maka biaya produksi pun akan juga ikut naik. Karena sampai saat ini, sebagian besar pupuk masih didapatkan dari impor. Kondisi ekonomi global saat ini masih diwarnai oleh ketidakpastian. Meskipun terhadap tantangan, Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat menghadapi situasi ini. Pelemahan rupiah dapat menjadi peluang bagi investor yang memiliki pengetahuan dan strategi investasi yang tepat. Namun, investor juga perlu berhati-hati dan melakukan analisis yang mendalam sebelum mengambil keputusan investasi. Terima kasih karena sudah menonton. Like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam cuan.